Aston Martin benar-benar mengkagetkan banyak fans F1 musim ini ketika mereka mampu membuat mobil yang kenceng dan merepotkan top 3 tim kayak Ferrari dan Mercedes. Sekaligus membuktikan bahwa tim papan tengah bisa naik ke papan atas kalau misal mereka menemukan inovasi yang sesuai dan mampu bekerja dengan baik. Ditambah kehadiran Fernando Alonso juga benar-benar nge-boost tim ini yang awalnya merupakan salah satu tim papan tengah terbapuk musim lalu menjadi tim penantang papan atas hanya dalam satu musim aja. Namun, setelah Austrian Grand Prix, dapat dikatakan tim ini mulai menurun dan hype-nya pun juga nggak segede saat awal musim. Nah, sekarang gue akan bahas, ada apa dengan Aston Martin yang makin kesini, makin menurun. Sebelum Austrian Grand Prix di mana 8 balapan pertama ya, dapat dikatakan Aston Martin secara rata-rata itu merupakan mobil tercepat kedua. Dalam 8 balapan itu, terdapat 4 track di mana mereka mungkin bukan kedua tercepat, yaitu Azerbaijan Grand Prix, di mana Ferrari terlihat lebih cepat ya, tercepat kedua, di mana saya pun meraih pole 2 kali di situ. Yang kedua ialah Spanish Grand Prix, di mana track Barcelona mungkin tidak terlalu cocok sama mobil AMR23. Yang ketiga ialah pas Australian Grand Prix, di mana Mercedes merupakan tim tercepat kedua, dan Bahrain Grand Prix, di mana harusnya saya pun mendapat podium di situ, tapi mesinnya yang memferrarikan diri. Akhirnya Nando pun meraih 6 podium dari 7 balapan tersebut dan bisa saja meraih podium di Azerbaijan melihat dia mulai mendekat ke Saipul di akhir-akhir balapan. Karena performa ini, tren Como 33 muncul karena bisa saja dengan performa seperti ini, Nando bakal meraih kemenangan ke-33-nya yang udah kita tunggu selama 10 tahun. Mau sekuat apapun Red Bull ya kan, kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi ke mereka, Nando dan Aston Martin bisa aja akan menjadi tim untuk meraih kesempatan itu untuk menang. Di Monaco hal itu tuh hampir terjadi cuy ketika Nando hampir meraih pole, dan kalau Aston di race tuh nggak ketularan strategi Ferrari, hal itu bisa aja terjadi. Tapi itulah balapan, di mana Aston nyaris buat meraih kemenangan dan menuju Austrian Grand Prix, dan seterusnya Aston Martin kayak menghilang dan menurun begitu aja. Nando bilang kalau perubahan dalam ban Pirelli merupakan salah satu faktor mengapa hal ini terjadi. Dan bukan hanya mereka aja, tapi ini juga memukul performa Red Bull, dan Paul Lewis di Hungarian Grand Prix kemarin merupakan bukti validnya. Tapi Pirelli dan beberapa tim, termasuk Aston Martin sendiri, bilang kalau perubahan ban Pirelli itu tidak terlalu berdampak pada performa tim, dan ya kalau gue sih setuju aja sama mereka. Ya buktinya ya walaupun Aston Martin menurun, Red Bull tuh ya juga menurun sih, menurunkan egonya Max setiap balapan tapi. Lalu yang benar-benar bikin heran ialah pas Hungarian Grand Prix kemarin, di mana harusnya track itu cocok sama AMR23 dengan slow speed cornernya, tapi nyatanya bisa dibilang Hungarian Grand Prix kemarin merupakan salah satu dari sedikit weekend terburuk Aston Martin musim ini. Lalu kekacauan-kekacauan di Belgian Grand Prix dengan gambling yang kurang tepat pas sprint shootout dan 2 pembalap mereka crash dalam sehari juga tidak membantu mereka. Setelah beberapa balapan buruk, mereka berada di posisi ketiga konstruktor di bawah Mercedes dan terancam untuk terus turun jika Ferrari mulai waras dan McLaren itu juga menggila. Menuju summer break ini bisa dibilang Aston Martin yang awalnya merupakan mobil tercepat kedua, sekarang turun menjadi mobil tercepat kelima. Upgrade di Austria yang memperkirakan mereka lebih cepat 2 tenths ya, nyatanya tidak bekerja dengan baik. Walaupun kalau ngeliat sejarah Aston Martin dengan upgrade, mereka tuh awalnya bakal struggle dulu, tapi sering berjalannya waktu akan membaik. Apakah kasus yang sama akan terjadi musim ini? Ya kita lihat aja, apalagi pas summer break ini, tim manapun bisa bangkit, karena mereka akan menganalisa kekuatan dan kelemahan mobil mereka dan bagaimana cara mengatasinya. Ngomong-ngomong soal upgrade, sebenarnya mobil mereka tuh mungkin benar improve 2 tenths ya, tapi tim lain juga mau upgrade, itu yang perlu kita ingat juga. Dan bisa aja hasilnya itu lebih baik. Ini yang bisa membuat Aston Martin tuh seolah-olah mobilnya memburuk, tapi kenyataannya emang tim lain aja berkembang lebih jauh. Summer break ini mereka bisa kembali regroup dan mencari cara untuk kembali ke atas. Jangan kaget juga kalau misal nanti Aston Martin hanya finish ke-5 di konstruktor musim ini. Karena dari seluruh top 5 tim sekarang, mereka adalah tim paling muda dan perjalanan mereka untuk bersaing di atas secara konsisten tuh masih panjang. Jadi ibaratnya penurunan ini bisa dibilang sebuah reality check kalau mereka tuh masih harus berkembang di berbagai aspek. Dan hal itu termasuk ke driver lineup mereka. Nando, ya udah Nando lah ya. Dia mau usia 50 tahun pun kayaknya bakal perform aja. Tapi Sir Lancelot, gimana ya?
Ini orang kayaknya emang alergi sama yang namanya konsisten. Di saat dia mulai menunjukkan kualitasnya, beberapa balapan kemudian, ya menunjukkan mengapa dia layak untuk dibuang. Dapat dikatakan kalau misal Aston hanya finish di posisi ke-5 di konstruktor nanti, Sir Lancelot dapat disalahkan karena hal itu. Kita lihat Mercedes, meskipun mobil mereka lebih inkonsisten dari Aston, khususnya di awal musim, mereka memiliki 2 pembalap yang dapat diandalkan. Ferrari juga dengan kelawakan-kelawakannya, mereka juga memiliki 2 pembalap yang dapat diandalkan. McLaren juga begitu. Walaupun secara statistik, Lando mengungguli Oscar, tapi kedua pembalap itu mampu berada cukup dekat dan meraih poin-poin besar juga. Sir Lancelot ini, ya oke lah, dia awalnya masih harus recovery ya kan, karena tangannya cedera di awal musim. Dan dia tapi oke juga. Tapi sering berjalannya musim, dia bilang tangannya itu sudah membaik, dan kita berharap ya, dia juga bisa semakin dekat sama Nando. Tapi bukannya mendekat ke Nando, malah mendekat sama tim San Mudri lainnya kayak Haas, Alfa Romeo, sama Williams. Gue emang prediksi awal musim ya, kalau Aston Martin itu bakal menjadi kuda hitam musim ini, dan dapat merepotkan top 3 tim beberapa kali. Cuman gue bilang juga kalau seiring berjalannya musim, tim lain pastinya bakal mengejar mereka, dan beneran itu yang terjadi. Ya emang reality check aja sebenarnya untuk tim semuda mereka, kalau untuk berada di atas tuh emang susah, tapi untuk bertahan di sana itu jauh lebih susah lagi. Maka dari itu, mereka harus buat plan jangka pendek dan panjang. Mungkin setelah summer break ini, fokus mereka udah harus ke mobil musim depan, karena beberapa tim kayak Red Bull itu udah fokus sama mobil musim depan mereka tuh dari jauh-jauh hari bahkan ya. Dan itulah yang akan menguntungkan mereka tahun depannya, apalagi mobil mereka tuh masih gacor aja tanpa upgrade besar, walaupun sekali dong upgrade ya di upgrade kemarin. Tapi ya begitulah, you got the point lah ya. Jadi udah harus fokus sama mobil musim depan. Untuk Fernando, mungkin kalau nggak tahun ini ya tahun depan lah ya, untuk melihat Como 33 tercapai. Udah nunggu 10 tahun, kalau 16 tahun gue rasa ya cepil lah ya, udah ya setelah ya bisa nunggu lah ya. Oh iya betul tuh bang, kita sudah nunggu 15 tahun dan bisa aja terus bertambah untuk ngeliat Ferrari buka puasa. 10 tahun, terus per 1 tahun, hanya cepil lah itu untuk Fernando ya kan. Dih, ikut-ikutan aja tifosi. Oke lah, sekian video kali ini. Summer break ini anaknya emang nge-sad boy ya guys ya. Asli setiap weekend di malam hari itu hampa banget gak ada F1 sama pacar. Ya wes lah, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.